Pada malam hari ini kita kembali akan diberkati dengan satu kesaksian yang sangat luar biasa yang akan menggoncang kehidupan bagi orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Karena apa? Karena kita bersekutu dengan jin. Raja jin siapa tadi yang dikerumuni jin? Muhammad Kacin. Makanya kita disebut anak-anak jin, anak-anak setan, anak-anak iblis, teman-teman. Itu. Jangan ketawa Pak, sadar. Kita akan mendengarkan bagaimana seorang narasumber. Beliau ini bukan orang sembarangan. Beliau ini anak ulama, ya. Nah, Anda tahu sendiri bagaimana fanatiknya dia di dalam keagamaan. Bahkan dia juga terlibat dengan kegiatan-kegiatan keagamaan. Kita sambut narasumber kita akan dengarkan kesaksian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, mencemaskan ini adalah satu pernyataan yang sangat wajar. Apa yang terjadi di Kanada hari-hari ini, di mana gereja-gereja di seluruh Kanada itu terancam dibakar atau setidak-tidaknya ya dirusak, ya, satu bentuk tindakan vandalisme, ya. Ini dikemukakan oleh PM Kanada sendiri, Justin Trudeau, yang mengecam aksi pembakaran dan vandalisme yang sedang berlangsung, yang menargetkan gereja-gereja sebagai sesuatu yang menurutnya tidak dapat diterima, ya. Serangan itu diyakini memang sebagai pembalasan atas pelanggaran bersejarah terhadap anak-anak pribumi di sekolah-sekolah yang dikelola oleh gereja, ya. PM Justin Trudeau mengatakan tidak dapat diterima dan salah bahwa tindakan vandalisme dan pembakaran terlihat di seluruh negeri. Saya ulangi lagi pernyataan Justin Trudeau, tidak dapat diterima dan salah bahwa tindakan vandalisme dan pembakaran terlihat di seluruh negeri, termasuk terhadap gereja-gereja Katolik. Itu dikemukakan oleh Trudeau, ya, pada hari Jumat kurang dari 24 jam setelah patung Ratu Elizabeth II dan Ratu Victoria, ya, ratu yang sebelumnya, yang dirobohkan oleh pengunjuk rasa di Winnipeg, ya, tanpa campur tangan polisi. Ya, di sini saya perlu jelaskan bahwa memang proses pembakaran ini ada dua jenis, ya. Pertama, ada memang gereja-gereja yang dibakar sendiri tampaknya oleh pihak otoritas gereja itu sendiri, atau mereka-mereka yang terlibat atau mungkin akan dimintai pertanggungjawaban atas berbagai temuan, ya, kuburan-kuburan tanpa tanda atau kuburan-kuburan tanpa batu nisan untuk menyamarkan itu adalah satu bentuk pembunuhan atau apa terhadap anak-anak pribumi. Dan yang kedua adalah bentuk-bentuk pembakaran yang dilakukan oleh, ya, orang-orang tertentu, ya, bukan dari kalangan gereja, dan juga vandalisme, ya, sebagai akibat atau sebagai bentuk dari pembalasan atas pelanggaran bersejarah terhadap anak-anak pribumi di sekolah-sekolah yang dikelola oleh gereja itu. Ini perkembangan terbaru, pemirsa, dan tampaknya ini adalah konflik yang sangat besar kelihatannya akan muncul di Kanada berkenaan dengan situasi yang bisa dibayangkan, ya, tindakan vandalisme atau perusakan atau coret-coret, ya, yang terbaru ini mengikuti memang serangkaian serangan terhadap gereja-gereja Katolik yang dibangun terutama di tanah First Nation, ya. Setidaknya 7 gereja telah dibakar dalam beberapa pekan terakhir, puluhan yang dicoret-coret atau dirusak setelah penemuan suram di mana lebih dari totalnya 1.100 kuburan yang tidak bertanda di lokasi sekolah tempat tinggal yang dikelola
oleh Katolik atau juga ke Kristenan yang lain. Jadi 3 wilayah sekolah berasrama yang dikelola oleh Gereja Katolik itu sudah menemukan 1.100 kuburan yang tidak bertanda. Ya, bayangkan di seluruh Kanada, ya, di seluruh Kanada itu ada 130 sekolah berasrama, ya, dan kita bisa menduga kalau 3 sekolah saja yang sudah teridentifikasi ada kuburan tidak bertanda sejauh ini mencapai 1.100 kuburan yang tidak bertanda. Bayangkan 130 ya sekolah berasrama itu berapa ribu atau berapa puluh ribu yang mungkin sudah menjadi kerangka mayat gitu dari anak-anak dari First Nation atau penduduk pribumi Kanada itu, ya. Ketegangan ini terus meningkat ya saat pada hari Kanada atau Kanada Day yang dirayakan pada hari Kamis kemarin, ya. Dan setidaknya ada 10 gereja di Calgary yang dicoret-coret dengan cat semprot merah, beberapa ditandai dengan kata-kata kami adalah anak-anak dan hidup kami penting, ya. Jadi memang kuburan-kuburan itu rata-rata memang karena yang ada di sana adalah anak-anak, ya. Mereka itu seharusnya dihargai hak-hak hidupnya. Dan seperti yang kita gambarkan sebelumnya, hanya orang-orang yang mengalami psikopat saja, ya, penyakit-penyakit kejiwaan yang sudah luar biasa saja, yang tega membunuh anak-anak, ya, yang direnggut oleh orang tuanya, bahkan ketika anak-anak itu baru berusia 3 tahun. Ini luar biasa memang kejahatan yang dilakukan itu. Dan kemarahan dari First Nation ini adalah karena tampaknya ketika mereka ini diberi kekuasaan atau diberi keleluasaan untuk memeriksa semua sekolah-sekolah atau situs-situs sekolah berasrama yang dulu dikelola oleh gereja, mungkin akan bisa menemukan banyak sekali, ribuan, puluhan ribu, atau lebih dari 50.000 begitu kerangka-kerangka mayat yang ada di sekolah-sekolah itu. Ini memang sesuatu yang sangat mengerikan. Dan kenapa konflik itu akan terbuka, ya, antara kelompok-kelompok First Nation yang diperlakukan, ya, menurut mereka itu bisa dikatakan sebagai bentuk genosida budaya, ya, yang dilakukan oleh gereja-gereja Katolik itu, genosida, bukan hanya sekedar budaya, tetapi betul-betul genosida penghabisan suku-suku asli. Ya, tampaknya ini juga yang sebetulnya menjadi sejarah di Amerika Serikat juga terhadap suku-suku Indian atau suku-suku asli sebelum orang-orang kulit putih itu datang ke Amerika Serikat. Nah, apa yang membuat ini konflik ini tidak tidak akan segera selesai atau bahkan bisa memuncak adalah kenyataan bahwa gereja Katolik tidak mau minta maaf, ya. Di tengah meningkatnya seruan dari para aktivis dan Trudeau sendiri agar Vatikan mengakui perannya dalam perlakuan buruk terhadap anak pribumi, ya, perlakuan buruk dalam terjemahannya itu mereka bisa melecehkan, bisa menyiksa, bisa membiarkan mati kelaparan dan lain sebagainya, terbukti dengan begitu banyaknya itu. Paus Fransiskus sekarang itu hanya berkata setuju untuk bertemu dengan perwakilan para pemimpin First Nation di akhir tahun ini, ya. Namun sejauh ini belum ada permintaan maaf, ya. Belum ada permintaan maaf. Dan Ketua Majelis Bangsa-Bangsa Pertama atau penduduk pribumi yang ada di Kanada, Perry Bellegarde, ya, mengatakan pada hari Rabu bahwa kelompoknya tidak diberikan jaminan bahwa kunjungan itu akan menghasilkan permintaan maaf apapun, ya. Paus Fransiskus setuju untuk bertemu, tetapi tidak menjamin bahwa dalam pertemuan itu Paus Fransiskus
meminta maaf, ya. Dan bahkan sekalipun Fransiskus ini akan melakukan perjalanan ke Kanada untuk berbicara sendiri dengan penduduk asli, ya, seperti yang disarankan oleh Trudeau itu juga tidak akan meminta maaf itu, ya. Dan apa yang terjadi, ya, karena lebih dari separuh sekolah perumahan yang ada di semua denominasi Kristen itu, ya, dari tahun 1831 sampai dengan 1996 itu memang dijalankan oleh Gereja Katolik. Jadi Gereja Katoliklah yang tampaknya hari-hari ini, ya, menghadapi permusuhan yang luar biasa dari First Nation atau orang-orang pribumi yang ada di Kanada itu, ya. Dan kalau ini tidak dapat penyelesaian, dan tampaknya ini betul-betul pihak Vatikan atau otoritas Gereja Katolik itu membiarkan waktu berlalu begitu saja, diharapkan akan reda dengan sendirinya. Tetapi dengan melihat temuan-temuan baru, kuburan-kuburan yang ada di situs-situs sekolah yang dibuat oleh gereja, ini akan meningkatkan kemarahan yang luar biasa. Ya, bayangkan saja pemirsa, bahwa orang-orang di Kanada sampai tidak mau merayakan hari kemerdekaannya. Ya, bahkan pada hari kemerdekaan itu mereka menumbangkan Ratu Victoria, patung Ratu Victoria, dan juga Elizabeth II yang masih hidup sekarang ini kelihatannya, yang sekarang sedang menjadi ratu di Inggris sekaligus menjadi kepala negara yang ada di Kanada itu. Jadi hari kemerdekaan Kanada itu orang tidak mau merayakan, ya, bahkan tagarnya itu adalah cancel Canada Day, ya, batalkan hari Kanada, karena hari Kanada yang dibangun di atas genosida, ya, yang dibangun di atas genosida itu tidak layak untuk dirayakan. Layaknya adalah untuk diratapi. Dan inilah ketika bukti-bukti yang sangat kuat ditunjukkan ini, dan tampaknya Gereja Katolik itu diam saja, tidak bisa bersikap. Mungkin mereka itu juga kebingungan, ya, Vatikan atau otoritas gereja yang ada di Kanada itu kebingungan apa yang akan terjadi setelah permintaan maaf itu, ya. Kalau orang itu minta maaf berarti mengakui tindakannya. Biasanya di dalam hukum perdata mereka paling tidak akan mendapatkan ganti rugi, atau harus yang korban itu harus mendapatkan ganti rugi, dan mereka harus membayar ganti rugi itu. Dan konversi dari ganti rugi itu yang lazim ketika orang mendapatkan pelecehan seksual masa kanak-kanak di bawah para pastor yang ada di berbagai tempat itu sekitar 200.000 US dollar. Jumlah yang cukup banyak lah, ya, ada sekitar 3 miliar atau berapa itu, 200.000 US dollar itu, ya, sekitar 3 miliar itu. Nah, dari mana mereka bisa mendapatkan uang yang segitu banyak, ya, karena hanya 3 sekolah saja itu sudah 1.100 korban yang ditemukan. Dan berapa banyaknya itu? Dengan 130 sekolah, ya, bisa puluhan ribu dan lain sebagainya, ya. Berapa triliun yang harus dikeluarkan oleh Vatikan? Saat ini Vatikan sedang menghadapi situasi yang sulit karena pendapatannya itu drop. Bahkan gaji para kardinalnya, para pastornya itu dipotong 10%, ya, seperti diumumkan sendiri oleh Paus Fransiskus beberapa waktu yang lalu. Nah, tetapi kelihatannya First Nation ini betul-betul tampaknya adalah membangun sebuah konsolidasi. Kalau seperti ini, konfliknya akan sangat besar. Dan yang akan menjadi korban kemungkinan besar adalah umat Katolik yang ada hari ini, yang mungkin tidak terlibat di dalam penindasan atau apa. Tetapi Katolik adalah sebuah nama yang menurut First Nation itu bertanggung jawab terhadap kuburan-kuburan yang tidak bertanda yang jumlahnya segitu banyak. Ya, mungkin Katolik bisa lenyap di Kanada itu dalam waktu beberapa tahun yang akan datang. Ya, bisa dibayangkanlah sebagai umat pemeluk Katolik sendiri, jamaat Katolik sendiri,
ya dari Kanada itu yang sekarang ini bahkan sekarang ini kan mereka juga orang-orang penduduk makmur, ya. Kalau mereka kemudian memeriksa sejarahnya, memeriksa kitab sucinya, kemudian memeriksa kenyataan-kenyataan bahwa agama yang dipeluknya ya melakukan semacam genosida gitu, ya, di mana kuburan-kuburan itu banyak yang akhirnya ditemukan hari-hari ini gitu kan, itu agama seperti apa? Mereka pasti bertanya, ya. Kalau seorang anak atau suatu keturunan yang sudah dewasa mengerti bahwa bapak atau kakeknya dulu adalah perampok, pembunuh dan lain sebagainya, kalau bisa, ya, kalau bisa mereka itu berlepas diri sepenuhnya dari situ. Nah, dalam agama itu sangat mungkin, karena begitu orang kemudian keluar dari Katolik, sudah selesai urusannya. Dan kita akan lihat ya apa yang akan terjadi Katolik di Kanada itu, ya. Beberapa peneliti atau survei ya mengatakan bahwa setiap terjadi satu kasus pelecehan seksual dalam skala misalnya dilakukan oleh satu keuskupan yang ada di Amerika, ya, begitu di blow up oleh berita, jumlah orang Katolik yang keluar dari gereja itu 5% lebih dalam 1 tahun. Hanya tinggal berapa? Nah, ini bukan sekedar pelecehan, ini pembunuhan. Banyak terjadi. Berapa banyak yang akhirnya akan hancur-hancuran ini Katolik yang ada di Kanada. Dan tampaknya kebingungan yang ada di Katolik, ya, Paus Fransiskus sendiri tidak berdaya. Mau apa coba? Mau menjawab atau mau membuat alibi apa coba? Ketika bukti-bukti itu ditunjukkan di situs yang ada di asrama yang dikelola oleh Katolik itu sendiri. Mau apa coba? Nggak bisa. Ya, dan ini betul menunjukkan kemarahannya baru diarahkan kepada gereja-gereja itu dicoret-coret, dirusak, sebagian dibakar, ya 10 gereja sudah dibakar. Tapi ada juga gereja-gereja yang memang dibakar sendiri kelihatannya oleh kelompok internal, ya. Kalau aksi-aksi ini kan biasanya siang hari, tapi ada gereja-gereja yang dibakar sengaja di malam hari, ya, dan pastilah ada CCTV itu. Kalau nggak ada orang luar yang masuk, pasti yang ada adalah orang dari dalam itu sendiri, ya. Tampaknya untuk menghilangkan jejak. Inilah situasi berat yang dihadapi oleh Kanada hari-hari ini, dan ini juga nasib dari Katolik atau bahkan Vatikan itu di ujung tanduk dengan adanya kasus kuburan-kuburan yang tidak bertanda dalam jumlah yang ribuan ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.